Bali, perhiasan tropis di samudra, memeluk hati dengan keindahan alam yang mempesona. Dari pantai pasir putih yang bersih hingga sawah hijau yang meliuk, setiap sudut pulau ini adalah kisah puisi yang tak terlupakan. Di antara gemerlap alamnya, Museum Garuda muncul sebagai panggung seni, mempersembahkan tarian masa lalu dalam lukisan dan patung yang menyentuh jiwa. Kemudian, perjalanan melintasi desa adat Pakudui, desa adat yang terletak di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Desa adat ini memiliki keunikan dan kekayaan budaya yang menarik, seperti seni ukir kayu dan pemandangan sawah berundang. Oke, Om Swastiastu semuanya. Jadi di sini kita udah berada di rumah Pak Sira. Mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Made Tilak. Terus saya di sini di Desa Adat. Ini jadi Klian Adat. Kalian adat desa Ya. Pakudui. Oke, Pak. Klian Adat Desa Adat. Oke. Nah, jadi di sini Bapaknya Rika sebagai narasumber kita untuk di desa adat Pakudui Rika. Mungkin untuk di sini saya ingin menanyakan seputaran desa adat Pakudui Rika, Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Mungkin langsung aja. Yang pertama itu saya langsung menanyakan terkait. Nah, setelah saya searching di internet, desa adat Pakudui ini kan bisa disebut sebagai sentra patung Garuda, desa wisata. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit dari sejarah desa tersebut bisa jadi desa adat wisata Pakudui. Kalau masalah desa wisata itu kira-kira udah berapa tahun? 8 tahun yang lalu menjadi Sekitar 8 tahun yang lalu menjadi Jadi desa adat desa wisata. ya desa wisata. Wisata ini. Kalau untuk patung Garudanya itu udah dari turun temurun udah. Turun dari Ya. leluhur gitu Pak. Ya. Di sinilah sentralnya patung Garuda. Udah dari turun temurun, dari leluhur kami udah bikin patung Garuda dan diteruskanlah sama anak-anaknya, cucunya. Ya, berarti kan memang dari lama kita Pak dari lama ini sebagai sentra patung Garuda. Ya, Mungkin Bapak tahu kenapa patung Garuda tidak yang lainnya gitu Pak? Mungkin kalau di sini kan ada juga yang lainnya, juga ada selain ya. patung Garuda. Selain patung Garuda ada seperti singa, patung Ganesha, banyak juga di sini diproduksi. Tapi yang terlebih dahulu itu paling patung Garudanya yang terlebih dahulu. Terkenalnya patung Garudanya Pak. Terkenal patung Garuda. Ya. Memang dari lama ya Pak. Oke, untuk mungkin apa upaya desa Pakudui tersebut untuk menekuni lah supaya kita anggap aja misalnya anggap aja tradisinya ini memang patung Garuda. Mungkin apa upaya desa supaya itu nggak hilang lah di desa ini gitu Pak? Ya karena itu kan sudah menjadi sebuah mata pencaharian. Mata pencaharian. Oh. Ya, kalau di sini kan jarang orang yang punya sawah. Sedikit lah, kalau orang-orang tertentu aja yang punya sawah, ladang. Itulah ditekuni sama masyarakat kami. Patung Garudanya karena itu jadi itu mata pencahariannya sehari-hari. Secara umum gitu Ya, Pak. secara umumnya. Mungkin selain sebagai pemahat patung Garuda ada lagi perekonomian yang selain itu. Kalau sekarang sih ada perkembangan objek wisata. Objek wisata. Ya, itu dari desa adatnya yang mengembangkan.
objek wisata itu di yang apa namanya itu diteruskanlah sama Beneso adat. Adatnya termasuk Projuru di sini untuk mengembangkan apa namanya itu objek wisata. Oh ya, tadi mumpung Bapak sempat menyinggung Prajuru, mungkin bagaimana sih struktur desa adat Pakudui ini, Pak? Kalau di sini desa adat Pakudui terdiri dari satu desa adat, satu Banjar Dinas. Dinas. Ya. Rencana apa ini? Banjar Dinas Pakudui, Banjar Adat Pakudui. Oh, mungkin Itu untuk terdiri dari berapa? 122 kakak. 122 Ya, Banjar kakak. Dinasnya 122 kakak, Banjar Adatnya 102. Desa adatnya 122. Oke. Jadi di sini juga kan terdapat beberapa pura, Pak. Pura Kayangan Tiganya tuh mungkin Bapak bisa bantu kita untuk jelasin dikit terkait pura yang berada di desa adat Pakudui. Kalau di sini puranya lengkap. Ya, desa Puro Desa, Puro Pusah, Puro Dalam, Cetro di sini ada. Oh, setranya juga Ya. ada satu. Ya, Biasa kan berdampingan sama pura dalamnya. ya berdekatan. Ya. Oke, mungkin yang mau tanya lagi terkait wisata apa aja yang ada di desa Pakudui ini, Pak? Serta hanya itu aja. Patung Ya, patung Garuda. Ya. Jadi gak lihat pas. Hak patennya dari dulu. Saya juga banyak lihat di pas perjalanan ke sini, Pak. Karena itu Ya. hard. Semuanya di sini masyarakat itu menjadi penghargaan. Memang itu ajak wisata dunia, Pak. Banyak orang-orang cari ke desa adat Pakudui. Iya. Basuran pemikir. Habis itu mungkin pertanyaan selanjutnya itu yang bahas terkait kawit-kawit desa atau peraturan yang ada di desa itu yang secara umum aja, Pak, yang Bapak tahu. Kalau awet-awet disebut banyak. Ya, Banyak. Kalau disebutin satu persatu itu bukan waktu nggak ya memakan waktu. Sini udah ada awet-awet. Awet-awet. Awet desa adat. Jadi bisa baca. Tidak. Apa namanya? Tidak. Kalau ini tidak apa bebas ini. Bebas ini siapapun bisa. Oh, bisa dipublis. Ya, dipublikasikan bisa. Ini saya lihat. Kalau memang awal-awal yang dah di apa namanya sakralkan itu udah ada di biro. Ya itu kan privasi apa ya? Iya. Bisa. Ya, tapi isinya semuanya ada di situ. Oh, Sudah bisa dipublikasikan pada masyarakat. Dan rata-rata semua kan sudah ada bantang-bantang awal itu seluruh masyarakat. ya. Bantangnya ini bantang awal-awalnya sama di desa adat kemanapun pasti sama. Kalau mau menambah itu menambahnya menjadi peragam desa. Tapi juga dicari juga di sini tidak boleh melenceng dari ketentuan ini. Ya. Ini itu aja. Ya, kalau terus selesai, Pak. Ya, nanti adik-adik kan bisa dibaca di sini. Semua ada banyak pos-pos dan banyak. Nah, mungkin terkait ke topik awal tadi yang dimana kan desa Pakudui ini juga sebagai desa wisata. Nah, apa sih dampak ke masyarakat sebelum desa ini disebut sebagai desa wisata dan sesudah disebut sebagai desa wisata? Kalau sebelum menjadi desa wisata itu kan apa namanya pembeli Garuda itu patung Garuda itu enggaklah sebanyak.
Oh, Kalau sekarang dampaknya itu sangat, dari semua mengikuti Iya. gitu Pak. semua sudah bikin garuda dan semua udah punya langganan. Kalau dulu kan ya beberapa orang aja, orang-orang tertentu. Dia sudah bisa menjual kepada pembeli langsung. Itu Memang dari lama Pak ya, itu yang meneruskan warisan itu sebagai membuat patung Baghdad. Mungkin ada nggak orang yang mungkin dalam pengelolaan wisata Garuda itu nanti peran lah. Kalau dulu ada yang dulu itu kan itu yang mengembangkan Pak Madiadi, sudah jadi metro. Dia juga sering pamer bahwa jadi Saya dengar juga Iya. kan punya museum bapaknya Pak Madiadi. dia Nih, yang membantu untuk mengembangkan. mungkin bapak punya kayak untuk teman-teman yang mungkin nanti nonton video muka nih kayak punya saran apa sih yang layak dikunjungi yang bagus untuk dikunjungi di desa adat Pakuduwi ya. Kalau Diang sih mungkin yang baru ini yang baru ya objek wisata yang dibikin apa nih untuk bisa saya namanya Abian Deso. wah lagi Abian Deso ya, Abian Deso, Deso adat Pakuduwi itu ada wahana, ada swing, payempo di sana. kan Juga ada sekarang udah mengembangkan restoran, ya guys warung kopi ada di sana. cara untuk menangannya dia kan karena sering sawah Pak, nih Iya, Saya iya, baca itu seperti ada. seni Ya. itu. Yang terkenal itu kan teras apalagi sekarang udah musim-musimnya padi-padi. Kenal dari awal itu desa wisata Pak, nih. Ya mungkin itu aja pertanyaan yang dapat saya tanyakan kepada Bapak ini. Yang kasih banyak dah mau Iya. meluangkan waktunya untuk kami datang ke sini Pak, nih. Mungkin untuk teman-teman yang mau datang ke desa adat Pakuduwi juga boleh, yang mana di sini kan terkenal juga sebagai desa wisatanya ya Pak. Iya. Di sini banyak sekali desa wisata yang menarik perhatian, mungkin khususnya teman-teman yang suka seni. Nah di sini kan disebut sebagai patung Garuda, sentra patung Garuda. Atau mungkin yang mau menikmati objek wisata lainnya kayak persawahan tadi Pak, ini Iya. makanan, restoran itu ada juga di sini. Mungkin teman-teman bisa ada untuk berkunjung ke desa adat Pakuduwi untuk mau lihat. Mungkin itu aja Pak nih. Terima kasih banyak yang sudah mau meluangkan waktunya di mungkin habis ini kita minta izin untuk jalan-jalan Pak nih, melihat di desa adat di sini. Iya. Mungkin karena mau ya sedikit rekam-rekam. Baik, kali ini saya sudah berada di depan salah satu pura kayangan 3 yang ada di Desa Adat Pakuduwi. Di dalam Desa Adat Pakuduwi ini sendiri, pura desa dan pura pusuhnya tergabung menjadi satu di satu tempat yang sama. Seperti yang ada di belakang saya ini, bernama Pura Desa lan Pura Pusuh Desa Pekraman Pakuduwi. Pura ini berada tepat di samping LPD Desa Adat Pakuduwi. Seperti Pura Trikahyangan pada umumnya, Pura Desa lan Pusuh di Desa Pakuduwi ini digunakan sebagai tempat pemujaan Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Pura ini memiliki 3 akses untuk masuk ke dalam pura, dengan kori agung yang berada di tengah-tengah dan diapit oleh 2 buah candi kurung di masing-masing sisinya. Pura ini pun memiliki relief khas dengan ornamen berbentuk naga pada setiap sisi tangganya. Di depan pura juga terdapat balai wantilan yang dipergunakan sebagai tempat menyiapkan sarana persembahyangan.
Bagian dalam pura berisi beberapa balai dan juga pelingi, seperti Balai Gong, Sanggar Ago, Balai Kulkul, dan Balai Biasa. Biodalan di Pura Desa Lan Pusa ini jatuh pada Purnama Sasei Kapat, Purnama Sasei Kadista, dan Purnama Sasei Kedas. Setelah kita menelusuri Pura Pusa lan Pura Desa Pekraman Pakudui, kali ini kita sudah berada di Pura Dalam Desa Pekraman Pakudui. Desa Pekraman Pakudui memiliki pura dalam yang bertujuan untuk mengupacarai orang-orang yang sudah meninggal. Nah, kali ini mari kita mengelilingi Pura Dalam Desa Pekraman Pakudui. Pura Dalam terletak di sebelah timur Desa Adat Pakudui dan digunakan sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. Pura Dalam Desa Adat Pakudui menerapkan konsep Trimandala yang tertata secara rapi. Pada bagian Nista Mandala terdapat 2 buah patung dan sebuah balai kulkul. Kemudian, di bagian Madya Mandala digunakan sebagai tempat persiapan sebelum melakukan persembahyangan. Dan yang terakhir, di Utama Mandala digunakan sebagai tempat upacara persembahyangan berlangsung. Ornamen-ornamen bangunan Pura Dalam sangat menarik dikarenakan memiliki ukir-ukiran berbentuk naga dan dipolesi dengan rapi dan unik. Biodalan di Pura Dalam Desa Adat Pakudui ini dilaksanakan pada Tilem Saseh ke-6. Oke, halo teman-teman. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu wisatawan dari Abian Base Rice Terrace. Okay, can you please introduce yourself? Halo, nama saya Marco. Can I ask you some question about this place? Yeah, of Okay, course. the first one. Where do you get the information about this rice terrace? Thanks to Bell, Nah, we okay. planned the travel together, Uh-huh. and we found these places on Google, Mhm. and they looked very beautiful in pictures. So we wanted to experience. Oh, you searched it this online place. first, right? Yeah, Oh. Where did you search it? On social media like Instagram or what? Instagram, Google. Oh, okay. Also, we bought the Lonely Planet Guide of yeah. Indonesia, and we searched a lot of things in there. Mhm. And then we searched on Google Planet and came here to see this beautiful place by our eyes. So Okay. Okay, second question. Yeah. What do you feel about this place? it's very quiet. Uh-huh. and Very you feel peaceful, right? Peaceful, exactly. Uh-huh. And the view is amazing. I really like it. And it's something that in our culture doesn't exist because we are from Italy. Oh, you're from Israel? Yeah, in Italy we don't have this kind of view. We don't have this The terrace. terrace like this? Yeah. Okay. Did you plan to visit this place again on the future? If the chance is good, yeah, of course, because this place is amazing. It's very far from our land, our Yeah, home, yeah, it's very but far. it's a place to visit once in a lifetime. That's for sure. But if I get the chance, I would definitely come back here to see other rice terraces and this culture because I really enjoy it and I really love it. So I would come back, of course. Okay, absolutely. Thank you so much for your time and thank you. Thank you. Yeah. Bye-bye. Bye.
Swastiastu, Bu. Baik, di sini kita sudah berada di Museum Garuda bersama dengan Ibu Intan. Oke, baik, sebelumnya itu boleh untuk perkenalan diri dulu, Bu. Oke, nama saya Nilo Putu Intan. Kebetulan saya sebagai pengelola tempat ini, yang mana sebetulnya tempat ini dibikin sama bapak saya sendiri, Imadi Ade, sebagai yaitu sebagai pembuat patung Garuda dan Kreator pertama ini, oke. betul. Dia menciptakannya. Iya betul. Sebetulnya dari kakek buyut juga udah, cuman dari kakek saat bikin Garudanya kebetulan cuman untuk dekorasi di pura atau rumah-rumah Bali, kebetulan setelah bapak yang mulai bikin yang lebih besar sehingga bisa dipakai dekorasi untuk di kantor atau di hotel gitu. Jadi kalau boleh tahu, ini kan museum ini udah dari kapan kali ya berdiri museumnya? Sebetulnya bangunannya udah agak lama, tapi mulai diresmikannya tahun 2000-an sama tahun 2002 kalau nggak salah ya, itu masih Ibu Mega menjabat sebagai presiden. Karena waktu itu sebetulnya nggak ada ide buat bikin museum, cuman sama beliau dibilang sayang aja kalau semua koleksi kita jual, karena kita tidak pernah tahu untuk generasi berikutnya ada lagi nggak yang Berarti mau menggelutkan ini. Dari awal Bapak emang buatnya di sini sebelum Memang di sini. sebelum dijadikan museum memang dari sini dari Memang awal ya. di sini. Karena kan memang lahir di sini, walaupun dulu sempat beberapa kali ada di tempat lain, cuman memang karena bapak dari sini, akhirnya memang balik lagi ke kampung. Berarti semua patung-patung sini buatan bapak sendiri? Hampir 90%. 90%. Buatan bapak. Iya. Tapi dibantu juga sama beberapa karyawan, karena biasanya tapi untuk desain itu 90%. Nanti bisa lihat dulu. Kalian dilihat ya. Kalau ini salah satunya dari kayu Kamboja, atau kita di Bali bilangnya kayu cengkun. Oh, Ya. Dan ini hampir satu kayu, hanya tapi sayapnya aja yang yang sambungannya. ya sambungan. Terus kalau ini kayu nangka, kebetulan ini salah satu karya dibilang kayak masterpiece-nya bapak. Ini ceritaan tentang Ramayana juga. Menceritakan pada saat Rahwana menculik Sinta dan Garuda menyelamatkan waktu itu. Berapa lama Bapak membuat kayu ini? Kalau yang besar-besar itu hampir semua 1 tahun. Oh, 1 Untuk tahun. pembuatannya untuk 1 patung. Itu penuh 1 tahun apa? Enggak lah, kita kan di Bali ada upacara juga Ya, ini tahu. gitu. Cuman tapi kalau misalnya kayunya udah ready untuk kita bikin, istilahnya kekeringannya udah cukup, itu mungkin nggak nyampe setahun sih, 10 bulan bisa selesai untuk yang besar. 1 tahun itu udah termasuk sudah proses Pengeringan, betul. Karena biasanya kalau kayunya kurang kering, biasanya habis baru setengah jadi, kayak baru habis didesain itu kita taruh di luar dulu. Jadi karena kita nggak punya oven yang cukup besar untuk naruh, kayak mungkin yang kecil-kecil kita bisa masukin ke oven, cuman yang besar kita memang ngeringin itu untuk natural aja gitu. Betul, gitu. Ini ada beberapa yang diwarna juga, karena ada juga beberapa customer yang seneng sama warna, tapi kalau sekarang sih lebih ke Natural. banyak, lebih ke natural ya, karena kita punya kayu juga kualitasnya bagus, jadi sayang aja kalau di full color gitu, kecuali kalau ada mau yang diisi warna emas sedikit, jadi nggak yang full color kayak gini. Tapi kalau ini juga kayunya bagus, secara detail segala macam sama kayak ini, cuman kadang-kadang ya untuk perbandingan aja, kalau di warna kayak begini, kalau tanpa warna kayak begini. Kalau dari Bapak sendiri biasanya lebih cenderung suka yang mana, Bu? Yang natural Kalau Bapak apa ya? lebih suka ke yang natural, betul. Makanya di sini hampir semua tuh yang natural. Tapi kalau misalnya dicek itu berpengaruh sama kualitas kayu? Enggak berpengaruh. Justru kalau zaman dulu kenapa itu diwarna, karena kita tidak punya kayu yang cukup bagus. Jadi kalau dulu mereka naruh full color nickel karena memang untuk mengcover
kualitas kayu kurang bagus. Tapi karena sekarang kayunya udah bagus, jadi kita nggak terlalu tertarik untuk cover full warna. Kalau yang ini juga dari kayu Kamboja, ceritanya masih tetap kita ambil dari Ramayana. Cuman kita mungkin nggak mungkin ambil keseluruhan cerita Ramayana karena kan itu panjang. Jadi mungkin kalau ya yang itu pas penculikan Sinta gitu. Mungkin kalau ini diceritanya yang lain. Mungkin pada saat Rahwana menjelma menjadi empu siapa itu waktu dia menarik Sinta untuk mau ini ceritanya. Kalau ini utuh satu kayu. Ini juga kayu Kamboja. Satu kayu. Terbaik itu apa kayu bisa? Sebetulnya kita punya nangka juga bagus karena Kamboja kan nggak gampang buat dapet Kamboja yang besar kayak nangka. Kalau nangka masih lebih gampang. Kalau jati bagus, cuman kalau untuk tekstur bikin Garuda di samping memang kayunya sekarang udah jarang, itu nangka teksturnya lebih halus ketimbang jati. Berarti jadi untuk memahatnya itu agak susah ya? Enggak sih, tapi apa namanya seratnya tuh nggak mau halus ya, nggak mau sehalus nangka kalau jati. Tapi kalau untuk furniture itu memang jati yang paling bagus gitu kan, memang seratnya bagus kan jati gitu. Cuman kalau untuk Garuda, mungkin kalau yang untuk kecil-kecil juga ada beberapa dari jati. Nah, kalau ini kayu nangka dan ini udah lama sekali kebetulan. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai karya terakhir Bapak gitu. Karena dia sekarang ya kondisinya sudah tua juga, jadi sebelum mungkin bisa dikatakan sebelum pensiun ini hasil karya terakhirnya. Jadi ini baru selesai kira-kira ada 6 bulan yang lalu. baru 6 bulan. Iya, selesainya, tapi udah lama patungnya. Cuman kan untuk muka-mukanya nih, ini muka-mukanya baru semua karena biasanya kalau Bapak tuh lebih ke moody, dia kalau moodnya nggak bagus dia nggak bakalan ini ngerjain. Kalau ini ceritaan tentang bukan, ini Garuda Wisnu. Gimana pada saat Pak Garuda mencari Tirta Amerta gitu. Karena kan sebetulnya Garuda sama ular atau naga dia tuh kan saudara tiri sebetulnya. Kalau Niki ini kebetulan 3 ini bapaknya Garuda, Empu Kasyapa Muni, terus ibunya Dewi Kandru, sama satu lagi ibunya lagi Dewi Nata. Dewi Kandru sama Dewi Nata itu. Jadi ini emang dia dengan tepat dan dia itu kalau nggak sesuai gitu dia nggak. Ini full satu kayu kan ya? Bukan, enggak. Ini sambungan. Kalau ini cuman badannya aja, maksudnya dari badannya tuh satu kayu, tapi sayapnya semua itu sambungan, sama kepala naganya juga sambungan. Jadi kadang-kadang memudahkan kita juga kalau mau, seumpamanya kalau ada yang beli gitu, untuk packingnya juga lebih gampang. Berarti ini bisa dibongkar pasang? Bisa dilepas-lepas. Misalnya kayak ini, kurang lebih kayak ini. Jadi semua kita bisa lepas semua bisa lepas. Jadi hanya badannya aja yang satu kayu. Sama kalau yang besar juga. Jadi semua bisa dilepas-lepas lah. Jadi untuk memudahkan juga untuk ngepakan dan pengiriman. Tapi memang kalau yang kayak seperti ini ya memang itu full satu kayu. Susah nggak nyari kayu segede itu? Sekarang lumayan susah. Karena sudah banyak yang tebang juga gitu. Sementara untuk nunggu besarnya itu benar-benar butuh waktu, itu nggak cukup 50 tahun 100 tahun gitu. Yeah. Tapi biasanya kalau kayak bapak sih nanem lagi, cuman seingat saya itu waktu itu mungkin ada sekitar 20 tahun yang lalu, kebetulan waktu ponakan saya masih kecil, itu kayu jati itu sekarang masih
mungkin segini. Ya, selama 20 tahun terus cuma segitu gitu. Jadi memang untuk mencari yang sebesar itu memang betul-betul perlu mungkin 100-200 tahun. Itu bener. Dan kata orang kan bisa diukur kan apa? Bisa dihitung kan Umurnya umur kayu iya. itu dari lapisan-lapisan. Kayaknya itu benar. Karena kita sendiri nggak pernah tahu tuh wah, gimana cara ngitungnya, kan ada tuh yang nanya gimana cara ngitungnya itu. Karena kalau yang setahu saya juga ada masih di Tegalan itu benar-benar tuh dari saya masih kecil sampai sekarang sudah 45 tahun itu nggak ngembang-ngembang kayunya segitu gitu. Jadi Kalau gitu nanti karena mau bikin bahan baru lagi, memasang itu kayu dari kalau sekarang untuk bahan baku, kalau untuk jati kita memang pesan dari Jawa. Kita kebanyakan pesan dari. Tapi kalau untuk nangka kita masih bisa dapatkan di Bali. Gitu. Untuk nangka kita masih bisa dapat di Bali. Kalau untuk jati itu memang harus pesan dari Jawa. Dan Kamboja. kalau Kamboja dulu masih bisa dapat di Bali, Kamboja. Dan sekarang udah agak langka untuk Kamboja yang besar-besar. Ini udah agak langka. Kalau desainnya gitu, memang hampir semua desainnya Bapak, termasuk apa namanya? Kan kita di sini memang tradisional kan. Jadi kebanyakan memang patungnya itu yang tradisional. Cuman kadang-kadang kalau dia tuh mungkin lagi bosen, lagi jenuh gitu, dia juga bikin beberapa kayak model-model Eropa gitu, karena memang dari dulu Bapak memang sering diundang gitu untuk demonstrasi membuat patung itu. Jadi kadang-kadang kalau ke beberapa tempat dia suka hati-hati, mungkin kebetulan dulu juga adiknya Bapak tinggal lama di Spanyol. Jadi ada beberapa patung yang memang dia tuh suka gitu, jadi dia bikin gitu kayak lebih ke gaya Eropa gitu Ya, karena kayak gini juga. ya kayak ini kan bukan tradisional dia gitu. Ini prajurit. Biasanya sih kalau ini kita kerjanya di sini, workshopnya juga di sini. Kalau ya kebetulan aja sekarang udah sore jadi udah pada pulang. Biasanya jam 4. Sampai Jepang. Jam 4 ya, dari jam 8 sampai jam 4. Tadi berarti ada pengerjaan. Tadi karena masih ada upacara, nanti kan karena di sini mau ada odalan, jadi hari ini memang ada yang kerja sih. Ya. Tapi biasanya kalau yang kerja di sini. Nah kalau ini nih masih belum ada sayapnya nih. Ini baru, ini sebetulnya patungnya udah lama di gudang. Jadi karena itu kalau Bapak tuh gitu, kalau misalnya dia kayaknya nggak seraknya di mana gitu, pasti dia diemin aja gitu. Dia bikin lagi yang lain. Padahal ini tinggal bikin sayap sama kepala naga 2, udah selesai harusnya. Karena ada yang kurang jadi dia didili dulu. Biasanya pengerjaannya begitu. Dan dia tuh memang tipe orang yang sangat apa ya bisa dikatakan kayak perfeksionis gitu. Kalau misalnya nggak sukanya apanya gitu, misalnya kayak mahkota Garudanya tuh nggak harusnya kayak begitu gitu. Dia tuh bisa rubah total, atau misalnya kalau kayak paruh Garudanya nggak cocok gitu, itu dia bisa potong tapi dia bikin lagi gitu. Itu kan bisa disambung gitu, disambung. dipotong lagi diulang Iya, dibikin. iya, bikin lagi dari awal. Kalau memang nggak sesuai dengan yang dia mau tuh biasanya kayak gitu. Gitu. Ini udah tinggal sayap. Kalau ini sudah jadi. Ini juga kayaknya udah diremplas ini. Udah bagus ya. Cuman kalau udah seperti ini biasanya susahnya nanti sama bikin menyesuaikan sama yang baru agak lama. Misalnya kan sayapnya nanti kayunya baru gitu. Jadi kita benar-benar perlu ekstra ngeremplas ini biar keluar warna aslinya. Nanti kalau misalnya nggak dirampas warnanya beda sama yang baru. Beda sama yang baru.
Makanya susahnya di situ kalau kalau terlalu lama. Kalau mungkin nih sebulan 2 bulan nggak apa-apa. Cuman kalau sampai tahunan biasanya itu nyesuaiin warna lagi itu agak lama. Kok misalnya direpas lagi sampai benar-benar keluar itu kontur atau anatominya berubah nggak? Nggak. Enggak. Kalau remplas paling juga nggak cuman kita ngilangin warna kotor Luarnya ini itu? ya. Oh. Cuman harus ekstra hati-hatinya karena ini kan ada bulu-bulunya. Iya. Kadang-kadang kalau sembarangan juga nanti bisa habis. Bisa habis. Tipis Jadi, ini memang ini kan kalau warna aslinya kurang lebih ini kayak gini, coklat-coklat. Ini dari kayu suar sih. Ini kayu suar. Kalau kayu suar masih banyak, kita bisa datangkan. Tapi dari Jawa juga. Tapi sampai saat ini masih banyak yang besar-besar. Untuk yang kayak untuk buat furniture kayak meja-meja itu juga kan dari kayu suar kan. Jadi masih banyak yang besar-besar sih. Tapi harus memang datangnya dari Jawa. Kayu suar sendiri. Di Bali dia nggak pernah lihat sih. Kecuali kayak kalau dibilang kayak suar gitu, tapi itu kayak belalu. Jadi kita bilangnya kayu belalu. Ya, tahu. Iya, kayu belalu. Tapi kekuatannya sama kayak kayu suar. Kayak ini kayu belalu yang meja bawah. Kalau yang itu akar itu dari kayu boni. Makanan di bawah nih. Bukan, yang atasnya niki. Oh, ini beda, dia kira jadi satu. Nah, ini beda. Ini dari kayu boni. Iya. Tapi kalau untuk kayu boni mungkin untuk ketahanannya nggak terlalu tahan sih. Maksudnya walaupun dia udah tua kayunya, cuman agak ringkih karena rayap suka sama kayunya. Karena memang kadang-kadang ada beberapa kayu itu memang rayap seneng gitu. Walaupun kita udah diisiin obat itu, tetap dia seneng ya. Walaupun udah berumur ya. Iya. Masih suka. Nah kalau kayak itu tuh di bawah itu kan udah keluar. Oh iya itu. Ya serbuk-serbuk yang memang dimakan rayap gitu. Tapi kalau kayu nangka masih belum sih yang lihat kayu nangka yang besar ya, kayu nangka yang tua ya gitu. Masih belum yang lihat ada kayu nangka maksudnya sampai borok dimakanin rayap, nggak ada. Kecuali kalau memang kayunya masih muda, at least bukan cuma nangka, jati pun bakalan kemakan rayap. Kalau itu kayunya masih muda. Gitu. Selain jati itu memang masih ada kemungkinan besar rayap kalau nggak sudah Jati pun kalau misalnya masih muda bakalan dimakan rayap gitu. Makanya bisa dilihat di depan ada patung kecil itu kayak yang patung-patung udah kuno. Cuman memang itu mungkin udah berumur juga, mungkin udah ada sekitar 50 sampai 100 tahun. Cuman karena mungkin kayunya masih nggak terlalu tua ya dimakan rayap. Tapi ada juga yang memang kayunya udah bener-bener kayu tua itu masih tetap kayak ada di rumah di atas itu dari kakek sih, patungnya dari almarhum kakek sampai sekarang masih bagus gitu, nggak makan rayap sama sekali. Yeah. Oke, baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk memberikan izin kami untuk melihat Museum Garudapi. Sebelum pamit, mau nanya sekali kira-kira tutupnya itu jam apa ya sama setiap hari. Kita buka. Jadi ingat tetap buka setiap hari Minggu. Kita buka juga jam 7.30 sampai jam 4 sore. Jadi teman-teman bisa kesini buat itu semua karya seni dari museum. Terima kasih.
Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Oke. Yang Pak, kita perkenalan diri terlebih dahulu, Pak. Tiang ayan meskipun hanya niko pendek tentang ayan meskipun. Oke, mungkin dari kelahirannya tahun berapa nih, Pak? Tiang lahir 5 Januari 1954. Oh, oke. Berarti Bapak ini asli Desa Pakudui, Pak? Iya, asli Kakan Dikit ya sih Pakudui. Oke. Bapak memahat ini sampun dari tahun berapa nih, Pak? Yang teniwang tiang tahun 68 nih kok, waktu kelas 6 SD tiang. Nah, siapa nih yang mengajari pertama nih, Pak, untuk memahat? Mengajar pertama nih ke kakek. Oke. Nih. Sebab yang bapak tentunya dari kecil memang diasuh kakek. Jadi otomatis kakek yang mengajar tentang bagaimana caranya kita pegang pahat, pegang palu. Kakek mengajar. Berarti apa karya pertama nih, Pak? Mahat patung apa nih Itu Dumun karya tiang pertama nih bukan bikin patung untuk di rumah nih kan. Tiang kan sekolah. Jadi di sekolah nih kan ada kegiatan yang mungkin nanti prakarya. Ada Niko kerja tangan gitu lah. Nah Niko yang pakai kayu yang murah-murah. Yang teman-teman Niko yang termatung dari Banjar lain kan burung dan patung. Cuman di Pakudui semua teman-teman kita yang dari Pakudui bawa patung. Iya. Bilangnya di sekolah sama-sama belajar. Oh, berarti mayoritas masyarakat di Pakudui ini emang dari dulu tuh pematung nih, Pak, pemahat. Iya, kalau yang memang ada jiwa seninya, sebagian besar juga tetua-tetua kita nih ke pedagang. Tapi juga ada seniman-seniman tua itu yang mewariskan keahlian beliau itu kepada anak-anak. Nah, kantor semakin artinya banyaklah seniman-seniman muda-muda nih ke lantaran beliau yang tua-tua niki mewariskan sampai sekarang, termasuk yang juga diwarisi oleh kakek. Nah, kalau dari konsumen nih Pak, yang membeli nih mayoritas dari luar negeri apa dalam negeri nih lokal nih Yang bilang dari Dumun nih kan sebelum sekitar ya tahun 60 kan ya 68 dibilang sampai 70 itu kan durung wenden turis. Nah, jadi hasil karya kita nih ya dibuang-buang saja dan wenden gae nih. Kan wenten nak beli kan hobi nih Kang ya. Cuma ya kita belajar. Dari sejak 73 lah wenten mengenal tamu, wenten penyalur. Tapi ada nih cara niko jawab niko nih dagang-dagang ancung niko kan ngubar-ngubar turis niko lah beli. Mulailah mengenal dari 70 kan lah 70 kan ke atas. Ampun dados mata pencarian lah patung. Dan sebelum niko ya begitu selesai kan patung jelek-jelek kan pelajaran kan dibuang atau ditaruh di atas tembok. Ya kebetulan sana bagus niko ya biasa cuman niko jadi laku patungnya niko mungkin 70-an sampai 70. sekarang sampai sekarang kan mata pencarian utama nih bagi generasi yang setara tiang gitu mulai nah raukan pekana anak mungkin kan cari nyidang medagang togong gitu. Mungkin karya bapak yang paling spektakuler lah bisa dibilang yang mungkin ada yang dijual ke luar negeri nih Pak? Oh betul, luar negeri ke Jerman dan Amerika juga ke Disneyland. Ke Disneyland nih Pak? Termasuk ke Jakarta kan banyak nih ke orang Jakarta. Termasuk kita pernah bikin Garuda tingginya 3,5 meter itu dengan satu kayu. Nah, ada di Kediri mungkin. Kediri di Jawa Timur mungkin di Pajang. Satu kayu langsung dipahat tanpa ada nempel-nempel apa gimana? Tanpa nempel-nempel itu padahal Garuda ada Wisnunya, ada Badawang Nalo, ada Naga Dua Kemar. Nah, itu ada fotonya masih ada. Bisa ntar saya minta nih ke fotonya Pak? Bisa. Ntar ditampilkan mungkin di sini foto-fotonya. Mungkin bisa ada fotonya nih bergantian beli itu. Jadi satu kayu itu tanpa sambungan. Sambungan. Kayunya saja diameternya 170
diameternya 170 Kayu apa nih kan? suara. Kayu suar. Iya. Sampai-sampai kalau kayu nike dibikin berdiri gini nggak kuat tenaga manusia itu derek. Oke deh. Oke, derek. Kalau mahatnya nih di mana nih ke mahatnya? Niki, Di sini. nggih. Wah, apa nih? Sebelum yang niki mereka niki pun pakan. Itu selama 3,5 tahun. Berarti karya nih nggak kayak cepat jadi nih Pak. Oh, iya. Lama nih prosesnya Pak. Lama prosesnya. Satu Garuda kalau untuk Garuda yang seperti niki niki 1 tahun 2 bulan. Niki belum selesai niki nggih. Niki yang pun berlalu 1 tahun 2 bulan itu. Oh, belum nih Kak. Belum selesai niki. Kalau proses Garuda yang asal jadi niki kan dan sini. Berarti saya ngelihat Bapak tuh jenis ukirannya tuh detail nih Kang. Ngejar Yang detail suka. nih Kang ya. Yang suka. Sekarang kan gitu. Sampai kan kalau adik-adik yang itu kan harus disambung, kalau adik-adik itu disambung itu dipotong, itu dipotong, dicup malah kan gampang mudahin kan mudah apa gitu yang satu kali itu kan sambung itu sayap sama Oh, mungkin rencananya Bapak nih ke sayap kali sambung nih Kang gitu. ini yang pun ada sayap ini ke termasuk ekor sayapnya pun peragat di Oh, dalam pun peragat. ini Oh, apa saja yang kurang nih Kak Pak dari karya niki? meniki dan peragatnya niki sedang yang karya niki Oh, tapelnya nih. tapelnya niki kan tuh gigi Oh, niki gigi. niki pun giginya tan peragat niki pun tiang gayung pas niki tan peragat pun kira 1 minggu niki nyai tapel Oh, niko sangat nak tan detail. peragat bulu-bulu di kumis niko nak tan peragat niko malih makesit seni mancaro rambut kan Betul. cara niki model lebih kecil sini Oke Pak, segitu dumun Eh, yang sudah bagus Pak. Benyang-benyang kalau umpamanya yang diperlukan yang siap membantu adik-adik. Oke. Sebab yang ingin adik-adik kita yang duduk di bidang seni kok ya lebih tahu detail tentang Garuda umpamanya di Pakudui nanti kalau diperlukan tentang apa lagi umpamanya enggak apa di Semampan tentang patung-patung manusia gitu kan itu kalau tiang di Pakudui cukup untuk yang ditonjolkan Garuda tapi yang lainnya tiang buat terdapat pesan adik pesan ya kan macam-macam kan Pak, suk semua nih ke Pak atas gini ya, atas jawabannya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai perjalanan kami mengelilingi desa adat Pakudui. Nah, sebelum itu, marilah kita bersama-sama untuk melestarikan warisan budaya yang dilestarikan ke masing-masing desa adat. Bagi teman-teman yang ingin langsung melihat Garuda, museum, dan sawah berundak, bisa langsung saja datang ke desa Pakudui. Dan apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam proses pembuatan video ini. Saya Gung Indi, saya Rama, saya Sukma, Saya Chandra, dan sekian kami pamit undur diri.